warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Dina Melia Berkumbaren dan nama rekan saya M. Fikri Riyandani. Di sini kami akan menampilkan proyek kami yang berjudul Layanan Bimbingan Karir pada Anak SMA dengan model individual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, silakan duduk. Iya. Sebelumnya lebih enaknya gimana ya? Perkenalan dulu sebelumnya ya. Bisa diperkenalkan nama kamu siapa? Ya, nama saya Reni Melisa Berkumbaren. Nama saya Dina Melia Berkumbaren, bisa aja dipanggil Mbak Dina. Di sini, oh ya sebelumnya kamu sudah tamat SMA? Ya, baru tamat kemarin. Oke, berarti usia kamu sekarang sekitar 19 tahun. 19 tahun. Jadi sebelumnya udah pernah melakukan bimbingan konseling? Belum pernah, Mbak. Oh, belum pernah. Jadi biar saya jelaskan terlebih dahulu. Bimbingan konseling itu adalah proses interaksi antara konselor dengan konseling, di mana di sini konselor membantu konseling dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi pada saat ini kita melakukan bimbingan karir, di mana di sini saya akan membantu Mbak dalam menyelesaikan permasalahan Mbak untuk menentukan karir atau masa depan Mbak ke depannya. Jadi dalam bimbingan ini kita memiliki beberapa asas. Yang pertama itu asas keterbukaan, di mana di sini Mbak selaku konseling menceritakan secara leluasa, terbuka saja apa yang unek-unek Mbak ingin katakan kepada saya, itu Mbak ceritakan secara terbuka. Dan juga ada asas kesukarelaan, di mana Mbak tidak merasa terpaksa melakukan atau menceritakan semua hal-hal yang mengganjal dalam hati Mbak atau yang ingin Mbak tanyakan kepada saya. Dan yang ketiga itu ada asas kerahasiaan, di mana pada asas ini Mbak tidak usah khawatir karena setiap data-data yang ada pada saya dari Mbak itu akan terjaga rahasianya dan dijamin tidak akan dibocorkan. Bisa dipahami? Oke, baik. Ini saya ingin bertanya, Mbak ini kan baru lulus SMA. Jadi apakah Mbak sudah punya keinginan atau gambaran cita-cita misalnya atau arah ke depan? Setelah ini Mbak akan kemana begitu? Ada, Mbak. Saya kedepannya ingin menjadi guru. Tapi saya belum tahu bagaimana gambarannya ke depannya. Oh, maksud Mbak masih bingung tentang bagaimana misalnya universitas, atau yang Mbak bingungkan adalah bakat atau minat dalam diri Mbak yang belum Mbak temukan gitu untuk menjadi guru apa misalnya, atau seperti apa Mbak? Bisa jelaskan? Saya belum tahu bagaimana minat saya ke depannya. Oh, berarti Mbak belum tahu minat Mbak ke depannya. Jadi untuk menemukan minat Mbak sendiri itu Mbak bisa melihat dari segi nilai maupun kemampuan Mbak dalam bidang mata pelajaran. Misalnya Mbak itu sangat unggul dalam mata pelajaran IPA, maka dalam nilai mata pelajaran IPA Mbak itu pasti tinggi. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa Mbak itu dapat lebih mudah menangkap pelajaran si ilmu pengetahuan alam tersebut. Seperti itu. Jadi minat Mbak itu bisa dilihat dari nilai Mbak atau kesukaan Mbak tentang mata pelajaran yang ada di sekolah begitu. Jadi bisa tergambar mengenai minat Mbak itu seperti apa gitu. Jadi minat Mbak kira-kira selama Mbak belajar atau sekolah, kira-kira Mbak lebih tertarik ke mata pelajaran yang mana? Misalnya mata pelajaran apa gitu? Biasanya saya lebih tertarik ke mata pelajaran matematika karena memang saya suka menghitung, Mbak. Lebih suka menghitung. Lalu tertarik pada matematika. Yang lain dari itu kira-kira ada mata pelajaran yang lebih tertarik lagi? Biologi, Mbak. Biologi. Kenapa Mbak bisa mengatakan bahwa nilai pada biologi Mbak itu, atau Mbak suka pada biologi? Apakah memang nilai pada
pelajaran biologi itu termasuk ke dalam kategori tinggi yang bisa dikatakan bahwa Mbak memang menguasai pelajaran itu? Kalau masalah menguasai, saya tidak terlalu menguasai, Mbak. Hanya saja saya suka melihat tumbuh-tumbuhan seperti itu, Mbak. Oh, oke, baik. Mbak minatin itu yang mana? Matematika. Matematika. Memang dari nilai dari sekolah pun matematika dengan IPA itu adalah lebih tinggi nilai matematika. Oke, baik. Berarti Mbak minat Mbak itu berada pada pelajaran matematika. Cita-cita Mbak menjadi guru. Lalu, kira-kira apa sih yang mengganjal dalam pikiran Mbak yang sampai sekarang itu masih bingung gitu? Padahal sudah memiliki cita-cita, mengetahui bahwa bakat atau minat Mbak itu sudah ada gitu, menghitung atau sudah menuju guru, berarti Mbak bisa dijelaskan pengen menjadi guru matematika. Iya, Mbak. Nah, ya. Selanjutnya kira-kira apa sih yang menjadi masalah Mbak gitu? Masih bingung di mananya? Saya masih bingung kemana nanti saya akan meneruskan universitas, Mbak. Oh, berarti Mbak bingung kemana nanti Mbak akan mencari informasi tentang universitas ataupun info-info lainnya tentang universitas begitu? Ya, begitu, Mbak. Oke. Nah, Saya memang ingin, Mbak, untuk masuk ke universitas, tapi saya bingung bagaimana nanti dengan biayanya. Saya takut nanti keluarga saya tidak bisa untuk membiayainya. Apakah Mbak punya informasi atau saran untuk saya untuk memecahkan masalah saya ini? oh, saya kira-kira mencari informasi tentang universitas dan biayanya itu bagaimana gitu kan. Sebenarnya Mbak, Mbak bisa mengunjungi atau mencari website tentang universitas-universitas yang terkenal. Yang terkenal itu bisa di dalamnya itu universitas sekarang ini banyak Mbak yang mengeluarkan bidik misi ataupun SBMPTN, yaitu yang Mbak mungkin bisa tidak membayar uang kuliah ataupun bisa ditanggung oleh pemerintah, dimana saya sarankan untuk Mbak itu mencari informasi baik itu secara online maupun offline dari Google mengenai universitas. Biasanya itu banyak kok Mbak diterapkan. Misalnya Mbak memilih jurusan ini, maka keluarlah UKT-nya, misalnya seperti itu. Jadi Mbak tidak usah khawatir. Jadi yang seperti yang saya katakan tadi, bisa mencari informasi melalui internet itu seperti ini. Nah, jadi bisa dilihat Mbak sini. Nah, banyak sekali universitas yang memang menerima atau melakukan ujian masuk universitas itu dengan SBMPTN maupun melalui jalur bidik misi. Jadi di sini juga dijelaskan mengenai pemilihan program studi. Nah, seperti ini pada Universitas Negeri Medan itu bisa dilihat ini program studi matematika atau yang ada pada Fakultas MIPA ya, MIPA. Nah, di sini tertera berapa uang UKT-nya. Nah, seperti itu. Ataupun bisa juga seperti melihat dari brosur ataupun dari informasi dari teman misalnya. Jadi bertanya-tanya kepada misalnya memiliki teman di universitas ini gitu, jadi bisa bertanya juga kepada dia gitu, selain kita mencari informasi melalui internet. Jadi sekarang Mbak tahu kan? Nah, jadi selain dari itu, apakah ada hal lain yang mengganjal dalam hati Mbak? Tidak. Oh, Sepertinya tidak Mbak, saya sudah cukup mengerti gitu Kak. sepertinya tidak, Mbak. Saya sudah cukup mengerti dengan informasi yang Mbak berikan. Jadi setelah hari ini, kira-kira langkah ke depan yang akan Mbak
capai atau yang akan Mbak lakukan itu apa? Sepertinya saya akan lebih meningkatkan nilai matematika saya agar saya bisa mendapatkan beasiswa untuk memasuki universitas yang saya inginkan. Baik. Oke. Berarti sudah tidak ada lagi yang ingin Mbak tanyakan kepada saya? Sudah tidak ada, Mbak. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga berhasil, Mbak. Terima kasih, Mbak. Iya, terima kasih juga untuk teman kita hari ini. Baiklah, demikianlah hasil proyek kami.